Di sebuah desa terpencil yang tersembunyi di balik perbukitan dan hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki berjam-jam melewati hutan dan sungai kecil, hiduplah seorang guru muda bernama Pak Rido. Usianya baru 30, namun semangatnya mendidik anak-anak seperti bara yang tak pernah padam. Desa Lembah Harapan, tempat ia mengabdi, belum tersentuh listrik sepenuhnya. Sinyal ponsel hanya muncul di ujung bukit, dan sekolah dasar di sana hanyalah bangunan kayu sederhana dengan dinding yang mulai rapuh dimakan usia. Tapi bagi Pak Ridho, tempat itu adalah ladang perjuangan, tempat benih-benih masa depan disemai. Setiap pagi, Pak Ridho memulai harinya dengan menyeduh kopi panas dari tungku kayu dan bergegas menuju sekolah. Ia tak hanya menjadi guru, tetapi juga merangkap sebagai penjaga sekolah, tukang kebun, bahkan kadang menjadi perawat bagi murid yang sakit. Murid-muridnya datang dari berbagai dusun sekitar. Banyak yang harus berjalan kaki belasan kilometer hanya untuk belajar. Buku-buku yang digunakan sudah lusuh, papan tulis hanya selembar triplex hitam, dan kapur tulis menjadi barang berharga. Tapi kelas selalu penuh dengan tawa dan semangat. Pak Ridho mengajarkan mereka bukan hanya membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga tentang mimpi, harapan, dan keberanian untuk melangkah lebih jauh. Suatu hari, datanglah seorang petugas dari kota membawa kabar bahwa sekolah mereka akan digabung dengan sekolah lain yang lebih besar, dan kemungkinan sekolah di desa itu akan ditutup karena dianggap tidak layak dan kekurangan murid. Kabar itu seperti petir di siang bolong. Anak-anak murung, para orang tua cemas. Namun Pak Ridho tak tinggal diam. Ia menulis surat kepada pemerintah daerah. Ia rekam kegiatannya mengajar dengan kamera sederhana. Lalu, ia kirim melalui sinyal yang hanya bisa ia temukan di ujung bukit saat malam. Ia bahkan mengajak warga memperbaiki bangunan sekolah dengan bahan seadanya. Lama tak ada kabar. Tapi suatu pagi, datanglah sekelompok orang dari Kementerian Pendidikan. Mereka terharu melihat perjuangan Pak Ridho dan semangat anak-anak di sana. Tak hanya sekolah tidak jadi ditutup, mereka juga menjanjikan bantuan untuk perbaikan fasilitas dan pengadaan buku baru. Pak Ridho tak menginginkan pujian. Baginya, melihat anak-anak kembali tertawa di ruang kelas, itulah hadiah yang sesungguhnya. Tahun demi tahun berlalu, beberapa muridnya kini telah berhasil melanjutkan pendidikan ke kota, bahkan menjadi guru seperti dirinya. Mereka kembali, membawa semangat yang dulu ditanamkan oleh guru di ujung negeri. Di sebuah papan tulis yang masih tergantung di sekolah itu, tertulis kalimat sederhana, pendidikan adalah cahaya yang bahkan bisa menerangi tempat yang paling jauh dan gelap sekalipun. Asal ada yang mau menyalakan lentera. Pak Ridho.